Semua warga kerajaan, begitu pentingnya who is the source of our authority. Siapa sumber dari otoritas kita? Dalam Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan Yesus appointed, melantik 12 murid, diberi exousia, diberi kuasa. Dan sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan, diberikan otoritas untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70, 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diakan pertama itu juga itu adalah gambaran atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan? Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Perhatikan, demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi, jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular, roh jahat ini, kalajengking kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, enggak perlu itu pentabisan, enggak perlu. Perlu. Kita lihat di Kristus. Kita lihat ke 70 murid ini. Tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira Roh Kudus ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao, menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai, tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi. Dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa, karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu, menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang.
Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit saudaraku. Mereka selalu berpikir ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana, tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili Dia sebagai Raja segala raja dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ulang. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Yesus kita luar biasa. Kita sama-sama berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Tak pernah habis kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat ibadah ini Tuhan kami bertemu Engkau. Kami mengalami Engkau Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus. Agar pujian penyembahan kami naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah ini mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Yang sama-sama percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dia ada di sini, Dia ada di hati saudara dengan saya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati pujian kita. Tuhan disenangkan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau di hidupku.
milikmu Yesus. Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kita ada di sini karena kita yakin Tuhan ada di sini. Amin. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Lebih girang lagi karena Yesus duduk di atas pujian kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kitalah umat-umat pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bas, musik memuji Tuhan. Yuk tepuk tangannya. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan setiap musuh yang ada.
Amin. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau, amin. Sungguh besar, haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Sungguh tak terselami kasih Tuhan dalam hidup kita. Tak terbilang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia beri dalam hidup kita. Sampai saat ini Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Saudara dengan saya, Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
terselami dalamnya kasih-Mu yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau membantu kami mengenal Engkau Allah yang kudus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh sungguh indah. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang merancangkan rancangan yang indah bagi setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh kembali berada di tempat ini. Kami memuji, menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar lewat mulut bibir hamba-Mu itu datang dari hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau berbicara Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani di siang hari ini. Shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah penuh dengan sukacita di siang hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di minggu kedua dari bulan Mei. Kalau bulan lalu kita belajar tentang Tuhan adalah sumber otoritas dan kuasa di dalam kehidupan kita, maka sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan, bergerak dengan otoritas dan kuasa itu sendiri. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saya percaya minggu lalu kita sudah belajar memahami bahwa setiap kita adalah murid-murid yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi ini untuk membawa perubahan dengan menggunakan kuasa dari Tuhan itu sendiri. Dan di siang hari ini kita akan belajar bagaimana setiap kita sebagai murid Tuhan, kita memproklamirkan
kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah lebunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, setiap kita yang adalah murid-murid Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Kalau bulan lalu, minggu kemarin kita belajar bahwa kita dikirim Tuhan untuk membuat perubahan. Siang hari ini kita kembali belajar bahwa siapapun kita adalah murid-murid Tuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Ya, selalu kita ingatkan bahwa otoritas dan kuasa diberikan dengan tujuan supaya kehidupan Bapak, Ibu, dan saya itu membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan siang hari ini, mari kita belajar bersama-sama bahwa mengingat kembali keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, keberadaan kita ada di kota Jayapura, kita punya tugas. Ya, kita punya tugas untuk menyatakan Kristus, untuk membawa Kristus itu nyata lewat kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tentu saja Kristus dapat dinyatakan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, kata-kata yang kita ucapkan, yang kita pakai untuk berkomunikasi, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja. Adakah itu mencerminkan Kristus atau tidak? Adakah itu perkataan-perkataan yang membangun hidup orang lain atau tidak? Ya, karena itulah bagian bagaimana kita menyatakan, memproklamirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan siang hari ini kita akan belajar bersama, ada 3 hal yang saya akan bagikan buat kita semua, bagaimana bahwa keberadaan Bapak, Ibu, dan saya memiliki tujuan, yaitu kita memproklamirkan Kristus. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-14. Roma pasal 10 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi jelas ya Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, bahwa sebenarnya dunia butuh untuk mendengar Injil kebenaran Kristus. Dunia lagi mencari, tetapi kadang kita selaku murid Tuhan, orang percaya yang mungkin sudah lama bersama dengan Tuhan,
kita sendiri tidak melakukan fungsi kita sebagai seorang murid. Ya, kalau tadi kita baca bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, Tuhan Yesus memberi mereka kuasa, lalu mereka diutus untuk pergi memberitakan kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa keberadaan kita di tanah Papua, di Jayapura ini, punya tujuan yang sama. Supaya setiap orang yang ada di kota Jayapura mendengar tentang Dia. Menerima keselamatan tentang Dia. Amin. Dari Tuhan. Ya, 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana kita menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia di mana Tuhan percayakan kita. Yang pertama adalah hidup selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat kembali dari Lukas pasal yang ke-9 yang tadi kita sudah baca. Lukas pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Alkitab kita masing-masing, di sana menjelaskan bahwa murid dipersiapkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan mereka tuh dibekali dengan kuasa untuk mereka bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Nah, kalau kita lihat Tuhan bilang jangan bawa bekal, jangan bawa tongkat, jangan bawa roti, jangan bawa baju lebih. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, saya percaya ketika kita di zaman di era sekarang melayani Tuhan, mau pergi ada mission trip ke satu daerah, kira-kira yang kita persiapkan apa? Koper ya. Yang dipersiapkan adalah koper. Koper isinya apa? Baju. Isi apa lagi? Kalau di era sekarang, kalau kita pergi pelayanan atau apa, kadang baju itu kita pas-pasin. Yang lebih banyak ada dalam koper itu adalah cemilan-cemilan. Persiapan makanan, mengamankan masyarakat Kampung Tengah jauh lebih penting, ya kan? Bahaya. Di tengah pelayanan Kampung Tengah demo, wah itu masalah baru terjadi gitu ya. Yang disiapin tuh makanannya, ada pop mie di dalam, yang tinggal siram air panas bisa dimakan, cemilan-cemilan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali melihat bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya di dalam cerita di Lukas ini, Tuhan larang jangan bawa itu semua. Kira-kira Bapak Ibu berpikir kenapa? Ya, apa yang Tuhan mau dari murid-muridnya? Tuhan bilang jangan bawa itu semua. Supaya murid-muridnya cuma fokus kepada Dia. Supaya murid-muridnya hanya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita selaku orang percaya, kita percaya Tuhan. Dengan mulut bibir kita berkata bahwa sungguh aku percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan hal-hal yang menyakitkan daging kita, yang keluar pertama, Tuhan atau siapa? Yang kita cari pertama, Tuhan atau siapa? Pasti kita mulai berpikir gimana untuk bisa keluar dari rasa sakit ini. Gimana untuk kita bisa terlepas dari proses ini. Gimana supaya saya tetap bisa merasakan nyaman. Kekhawatiran mulai melanda pikiran kita. Lalu mulai memikirkan bagaimana caranya keluar dari proses yang ada. Tapi di sini luar biasa apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya setiap kita juga sebagai murid-murid Tuhan yang hidup di era sekarang di mana segala sesuatu tersedia, kita juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh murid-murid. Kadang Tuhan mengizinkan satu proses terjadi. Ya, supaya apa? Hati kita ini loh Bapak Ibu,
daging manusia itu kan kecenderungannya menolak rasa sakit. Ya, nggak suka dengan proses. Kalau bisa kita cari jalan keluar. Otak manusia ini kan paling pintar untuk merancang segala sesuatu supaya dia tetap nyaman. Tapi kalau semua yang kita andalkan Tuhan ambil, kira-kira kita kembali kepada siapa? Ada orang bilang gini, ya sudahlah Tuhan, saya mati sudah. Karena saya sudah terakuat. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di ibadah pertama tadi sempat saya menyaksikan bahwa ketika saya pertama kali dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan full, saya sendiri menimang-nimang. Ya enggak. Karena banyak sekali suara yang kita dengar, apalagi sebagai seorang anak muda yang punya impian yang jauh ke depan, pengen ini. Tetapi pada akhirnya saya, oke Tuhan, saya siap. Perjalanan menjadi seorang pelayan Tuhan, saya diperhadapkan bahwa orang-orang yang saya kasihi Tuhan panggil. Nah, di situ menjadi peperangan pribadi buat saya. Ini benarkah Tuhan? Saya melayani Tuhan, udah oke untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, yang terjadi seperti ini. Tapi pada akhirnya saya mengerti Bapak Ibu bahwa yang Tuhan mau untuk hati kita, kebanggaan kita, pengharapan kita, semua hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, kadang-kala dalam kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan izinkan ada proses terjadi yang seakan-akan rasanya itu tidak adil. Kok makin cinta sama Tuhan, sudah makin sekarang terlibat melayani dengan sungguh-sungguh, yang diperhadapkan malah proses. Harusnya kan berkat gitu ya. Berkat sukacita. Tapi kita lupa bahwa proses juga bagian dari berkat Tuhan. Karena itu membentuk karakter kita, memurnikan motivasi hati kita untuk melayani Dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat ada tokoh di Alkitab, Raja Daud. Seorang anak muda yang ditentukan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi menjadi raja. Tapi ketika urapan itu sudah ada, apakah hidupnya enak-enak saja? Tidak. Dia lari berpindah-pindah tempat karena ingin dibunuh. Jadi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sekalipun kita sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia, bukan berarti hidup kita tanpa hambatan. Yang seringkali membuat orang kecewa dengan Tuhan karena berpikir bahwa kalau sudah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hidup kita udah gak punya hambatannya lagi. Manis-manis saja, lurus-lurus saja. Tidak. Tuhan akan selalu mengizinkan ada hal-hal proses terjadi dalam kehidupan kita untuk membawa hati kita bila ditemukan udah mulai melenceng dari tujuan Tuhan, Tuhan izinkan proses untuk membawa hati kita kembali kepada Dia. Kalau kebanggaan kita bukan lagi Tuhan, tapi hal-hal lahiriah yang ada di sekeliling kita, Tuhan hancurkan itu supaya kita kembali kepada Dia. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa ketika kita hancur di tangan Tuhan, mungkin pada saat itu terjadi sakit buat daging kita. Tetapi percayalah, ketika Tuhan membentuk itu kembali, akan menjadi sesuatu yang indah di tangan Dia. Tapi berbeda, ketika kita hancur pada keinginan-keinginan daging kita, kita ikuti maunya daging kita untuk kesenangan daging kita, maka kita akan terhilang. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ingat satu hal bahwa ikut Tuhan tidak terlepas dari proses. Tapi semua tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia Tuhan
yang harus makin besar. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, proses, kita bisa meresponnya dengan ucapan syukur, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Itu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ada di tengah-tengah keluarga. Saya teringat kesaksian salah satu rekan hamba Tuhan. Ketika mereka ada dalam situasi yang sangat-sangat sulit, dia panggil istri dan anak-anaknya. Lalu dia ajak memuji Tuhan, menyembah. Dia mengajarkan anak-anaknya bahwa di dalam keterpurukan, di dalam ketidakpunyaan sesuatu yang bisa dibanggakan, selama kita hidup dengan Tuhan, pujian itu naik kepada Tuhan, maka itu waktunya kita melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga. Karena itu bapak-bapak yang sebagai kepala keluarga, ketika ada hal sulit terjadi dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, jangan cepat-cepat marah istri atau anak-anak. Bawa mereka kepada Tuhan. Berikan contoh yang baik kepada pasanganmu dan anak-anakmu. Bahwa ketika kita menaruh hidup kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, di situ kita akan melihat tangan Tuhan turun bagi kita. Kuasa Tuhan nyata bagi keluarga. Amin Bapak-bapak? Amin? Ibu-ibu amin? Luar biasa ya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk ngalamin Tuhan. Kalau kita tidak pernah masuk dalam situasi yang sulit, kalau kita tidak pernah merasa bagaimana kita dihancurkan semua kebanggaan kita, hal-hal yang menjadi pegangan kita dihancurkan oleh Tuhan, maka yang kita andalkan adalah hal-hal lahiriah. Tapi ketika semua itu hilang, maka yang kita lihat cuma Tuhan. Amin. Hal yang kedua, bagaimana kita memproklamirkan kerajaan Allah lewat kehidupan kita selaku murid-murid Kristus. Yang kedua adalah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau bicara tentang nilai, berarti berbicara tentang standar hidup. Berbicara tentang prinsip hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya, beda nilai hidup orang yang di dalam Tuhan sama orang yang di luar Tuhan itu beda. Dan saya suka sekali selalu berkata bahwa memang kita ini tuh masih hidup di dunia. Tapi kita tidak duniawi. Ya, kita punya nilai yang berbeda. Kita punya karakter yang berbeda. Dan itu yang Tuhan mau. Amin. Ada beberapa contoh di Galatia. Saya mengajak kita melihat Galatia pasal yang ke-5. Di sana tertulis tentang buah roh dengan 9 karakter. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih dan teman-temannya ini menjadi nilai yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bicara kasih berarti bicara pengampunan. Bapak Ibu, apakah mengampuni itu mudah bagi setiap kita? Susah atau gampang? Susah ya, mengampuni itu susah. Betul. Mengampuni itu
tidak mudah. Tetapi Tuhan bilang bahwa ampunilah, maka engkau akan diampuni. Artinya bahwa kita perlu melatih untuk melepaskan daging kita. Ketika orang nyakitin kita, yang sakit apa? Daging kita kan ya. Daging kita merasa sakit. Ketika kita merasakan rasa sakit itu juga disebabkan karena ada tuntutan-tuntutan di dalam kehidupan kita. Dia udah nyakitin saya, dia harus ngalamin juga. Saya tidak enak aja ya. Dia udah buat gini tapi dia senang-senang, saya yang susahnya. Sakit hati kan? Dan kalau udah sakit hati, pikiran kita untuk balas dendam, doain yang jelek-jelek, ngutukin orang, itu yang keluar. Betulkah benar? Kadang-kadang, ya kadang-kadang. Ketika kita disakiti oleh orang lain, nggak mudah langsung bilang, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tidak kan ya? Tidak serta-merta perkataan itu keluar dari mulut bibir kita. Jadi kita rasakan dulu sakitnya. Kita rasakan sakit Tuhan. Apalagi kalau dilakukan oleh orang yang paling dekat. Ya, kalau sakit hati dengan orang yang jauh itu orangnya menghilang, sakit hati juga kayaknya menguap. Tapi kalau sakit hati dengan orang dalam rumah, yang keluar kamar, masuk kamar, keluar pintu, masuk pintu, terus itu yang kita lihat. Nah itu dia. Disitulah kita belajar untuk melatih. Melepaskan pengampunan. Berdamai dengan setiap rasa sakit yang kita alami. Dan Bapak Ibu saya percaya, ketika kita terus latih untuk melepaskan pengampunan oleh pertolongan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, akan memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain yang menyakiti hati kita. Dan di situ kita mengerti, oh, mengampuni itu tidak gampang. Amin. Nilai kerajaan Allah, mengampuni, penuh kasih, ya. Apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Punya kejujuran. Orang kerja, di sini kita muji Tuhan, kita berdoa, kita amin. Tapi di tempat kerja, perhatikan Bapak Ibu, kita perlu belajar mencerminkan Tuhan di sana. Datang tepat waktu, bekerja dengan penuh tanggung jawab, kerja dengan kejujuran, tidak mencuri, tidak suka menipu. Itu nilai. Anak muda, bukan berarti karena kamu masih muda, kamu boleh hidup sebebas-bebasnya. Karena kitab berkata Salomo, Amsal, ya, berkata bahwa nikmatilah pengkhotbah, nikmatilah masa mudamu. Lalu menikmati masa muda tanpa ada kontrol. Dengar anak muda, kekudusan hidup adalah nilai. Kita tidak bisa kompromi. Kalau dunia mengajarkan bahwa kekudusan itu biasa aja sama, tidak. Kekudusan itu mutlak. Anak muda perlu jaga kekudusan. Ketika engkau membangun hubungan dengan lawan jenis, kau berpacaran, jaga kekudusan hidupmu. Itu nilai, itulah yang membedakan dengan anak muda yang tidak kenal Tuhan. Kalau tidak, enggak ada bedanya. Enggak salah kalau kita sering dengar, oh, anak Tuhan sama aja. Gereja sama aja. Mending enggak usah gereja, saya lebih baik. Sering kan kita dengar statement-statement seperti itu di kalangan anak muda. Mari kita belajar melatih. Nilai-nilai itu harus
terlihat, tercermin dalam kehidupan kita. Tidak hanya omongan, tapi perilaku kita setiap hari itu jadi berkat, jadi contoh buat orang lain. Cara kita menjalani hidup, mau kita di tengah keluarga, ya, mau kita di tempat sekolah, datang terlambat, PR nggak dikerjain, ujian sukanya nyontek. Kira-kira nilai apa yang mau kita tunjukkan? Dalam keluarga, di gereja atau di teman-teman baca firman Tuhan, tapi di tengah keluarga nggak pernah ngajak keluarga untuk baca firman Tuhan. Sebab nilai itu dibangun dari dalam rumah, Bapak Ibu. Anak-anak kita akan keluar membawa nilai dari dalam rumah. Karena itu penting untuk setiap kita. Bapak Ibu yang punya anak, ajarkanlah nilai-nilai kerajaan Allah pada keturunanmu. Sehingga ketika mereka menjadi dewasa, mereka tidak membuat malu orang tuanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Orang yang menghidupi nilai kerajaan Allah dalam kehidupannya, mereka dikatakan seperti bintang-bintang di dunia. Mereka bercahaya, mereka tampil berbeda. Amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada siang hari ini, kita menghidupi nilai-nilai ini. Amin Bapak Ibu. Kita hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan. Kita hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Mau ada yang lihat, ada yang enggak lihat, itulah identitas setiap kita orang percaya. Itulah identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bagaimana kita memproklamirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama tadi adalah dengan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua yaitu menghidupi, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan yang ketiga adalah mengobarkan karunia rohani. Kalau kita lihat di pembacaan kita tadi di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mereka menguasai setan-setan, untuk mereka menyembuhkan orang sakit. Dan saya mengajak kita melihat dari Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Markus 16 ayat 17 sampai 18 demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, setiap kita semua memiliki karunia rohani. So kita perlu melatih karunia-karunia tersebut. Ya, dan ini penting. Ini penting untuk kita menyatakan betapa Tuhan itu sangat berkuasa. Betapa
Tuhan juga mau memakai Bapak Ibu dan saya sebagai agen-agen kerajaan Allah untuk membawa, memberitakan, menceritakan kuasa kerajaan Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, apakah ada di sini yang pernah doain orang sakit terus tidak sembuh? Ada, 1, 2, 3, mulai terangkat. Berapa kali doainnya? Ulang-ulang ya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, waktu pertama kali saya dilibatkan di dalam tim yang pergi ke rumah sakit untuk doain orang, saya juga mengalami hal yang sama. Ketika minggu pertama saya datang doain orang sakit, pulang, terus sampai di rumah dapat informasi orangnya sudah sembuh untuk selama-lamanya. Artinya dia pulang ke hadirat Tuhan, ke rumah Bapa. Kemudian minggu kedua saya pergi lagi dengan tim. Doain orang sakit lagi, pulang dapat informasi yang sama. Dia sudah kembali kepada Bapa di sorga. Sampai yang ketiga kali, hal yang sama terjadi Bapak Ibu. Habis didoain, dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Lalu saya berkata, memang kayaknya saya tidak punya karunia mendoakan orang sakit sembuh. Kalau doain orang sakit yang sudah mau mati, lalu dia susah mati, nah boleh panggil saya. Saya bisa berdoa langsung dia kembali dengan cepat. Ya, pada waktu itu saya berpikir demikian. Lalu minggu berikutnya ketika tim ngajak, ayo kita pergi berdoa lagi. Saya bilang tidak, kasihan nanti dapat demo dari keluarga karena setiap orang yang saya doain, dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Lalu saya punya Bapak rohani, mentor bilang gini, baru 3 kali kamu udah nyerah. Bagaimana kamu mau lihat Tuhan? Kalau kamu udah menyerah dengan hal begini, ayo pergi katanya. Ya sudah, karena ini udah mentor, orang tua rohani yang bicara, saya pergi. 4 kalinya, dan benar Bapak Ibu setelah saya pulang dari pelayanan rumah sakit, dapat informasi, orangnya sembuh. Wih, itu tuh bahagia gitu ya. Karena pada saat itu tuh awal-awal saya cinta dengan Tuhan, terus melayani dengan penuh kesungguh-sungguhan. Bayangin 3 kali tadi itu, meninggal semua, dan saya sudah bilang buat diri saya, kayaknya khusus ya, doain orang yang mau pulang ke rumah Bapak. Itu bagian saya, padahal tidak. Ya. Dan setelah pengalaman itu, saya sudah mulai mau jawaban Tuhan terjadi seperti yang tidak saya inginkan, sudah itu urusan Tuhan. Bagian kita Bapak Ibu mendoakan, melakukan perintah Tuhan. Jawaban tetap kedaulatan Tuhan. Ya, orangnya sembuh, orangnya pulang ke rumah Bapa, semua kedaulatan Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah kita melatih terus-menerus. Kita kobarkan. Tadi firman Tuhan berkata menguasai setan-setan. Saya tanya yang masih takut setan sampai hari ini. Ada tidak yang masih takut sama setan? Kalau tempat gelap, lari. Atau bunyi dikit, siapa sih itu? Ya. Bapak Ibu, ini hal-hal sederhana tapi perlu kita latih terus-menerus. Dengan kita melatih mengalaminya, iman kita juga bertumbuh. Percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa itu juga muncul karena pengalaman kita akan kuasa Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi saya alami bahwa benar Tuhan saya itu berkuasa. Ketika sakit sendiri, tumpang tangan. Katakan dalam nama Yesus saya sembuh. Jangan doain orang lain, tapi kita kadang-kala lupa doakan diri sendiri. Kita pribadi perlu mengalami Tuhan. Dan kemudian kita bisa bagikan kepada orang lain. Apa yang kita alami dengan Tuhan. Amin. Kita perlu melatih ini Bapak Ibu, mengobarkan terus-menerus. Kita perlu mengalami bahwa memang Tuhan itu
Allah yang berkuasa melakukan mujizat. Allah yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang bisa membangun. Allah yang bisa menolong kita melewati berbagai macam kesulitan proses dalam hidup. Kita menolong orang lain, menyatakan Tuhan, membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan. Itu perlu dilatih. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, setiap kita yang percaya bahwa kita adalah murid-murid yang telah diutus oleh Tuhan ke atas muka bumi ini untuk membawa perubahan, untuk menjadi saksi Kristus, mari kita berfungsi maksimal. Mari kita melakukan bagian-bagian kita. Mari kita hidupi firman Tuhan. Supaya firman itu jadi daging dan keluar lewat perbuatan kita. Amin. Dan saya tutup dengan Matius 24 ayat yang ke-14. Yang berkata bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya mendorong setiap kita selaku orang percaya, selaku murid Kristus, jangan puas kalau cuman kita yang jadi murid Kristus. Jangan menahan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Pakai itu untuk kita bisa membawa budaya kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah di dunia di mana Tuhan tempatkan dengan hidup yang memiliki nilai-nilai kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini. Yang kembali mengingatkan setiap kami Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau kirim. Kami adalah perwakilan kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus membuat kami bergairah Tuhan. Untuk kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Untuk kami boleh hidup pada tujuan-tujuan-Mu Tuhan. Supaya kerajaan Allah itu nyata lewat kehidupan kami. Lewat perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu di siang hari ini. Baik kami yang ada di sini maupun yang mendengar lewat online. Dan biarlah kami semua boleh menerima semangat dari sorga. Untuk kami boleh melakukan tugas-tugas kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor Deborah Anca. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Tolong lambaikan tangan saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, saudara, kita akan mempersiapkan untuk persembahan kita dan kita akan memberi. Nah, saudara yang belum mendapat amplop untuk persembahan, tolong tim Asyap tolong angkat tangan yang belum mendapatkan amplop persembahan. Ada? Nah, saudara, saya menunggu saudara untuk mengisi di persembahan saudara di dalam amplop. Nah, saya menunggunya. Kalau saudara sudah mendapatkan amplop dan mengisinya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nah, saudara, saya sampaikan juga untuk nanti persembahan itu ada di peti dan kiri kanan saya, ya ada di belakang. Gitu aja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan, amplop yang tangan. Tuhan terima kasih atas
atas kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ini saatnya kami akan menabur. Biarlah Tuhan taburan kami menjadikan benih ilahi jatuh ke tanah yang subur. Tuhan berkati kami semuanya, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan maju. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Baik, terima kasih Tuhan. Nah, kita kedatangan tamu saudara dari tim The Gideon International. Apa itu Gideon International? Itu Alkitab saudara. Gitu. Mungkin saudara asing atau belum pernah mendengarkan. Nah, kita mendengarkan penyampaian ini mungkin dari tim Pak Yusa sendiri. Silakan Pak. Kasih. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya sungguh bersyukur dari tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tadi sudah disampaikan dari sebuah lembaga misi internasional, lembaga penginjilan. Kami hadir di Jayapura dalam rangka kami ada misi konferensi untuk seluruh camp-camp yang ada di tanah Papua. Saya undang, mungkin bisa sekalian maju ke depan supaya kenal. Kami ini dari pria Kristen yang cinta Tuhan, yang mau menginjil untuk jiwa-jiwa. Kami dari kalangan profesi dan pengusaha. Kami bukan teolog, bukan pendeta. Kami dari berbagai denominasi gereja. Kami bersatu menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak lagi berbicara tentang doktrin gereja kita masing-masing. Kami berbicara bagaimana Injil sampai ke orang di luar gereja sana. Kami bukan gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan, kami mitra gereja untuk jangkau jiwa-jiwa bagi kerjaan Tuhan. Tujuan kami hanya satu, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang belum percaya. Tujuan kami enggak pernah berubah. Bermula dari 2 orang yang berjumpa tidak sengaja di sebuah hotel, 2 orang salesman. Ketika mereka kemudian berkenalan dan baca Alkitab bersama, Yesus berbicara kepada mereka, Injil yang kamu baca harus sampai ke ujung bumi. Tapi karena mereka seorang salesman, bukan teolog, mereka enggak tahu bagaimana caranya. Mereka berjumpa dan selalu berdoa. Akhirnya beranikan diri untuk undang teman-temannya sampaikan visi ini, tetapi yang hadir hanya 1 orang yang di tengah itu. Dari 3 orang ini mereka tidak patah semangat. Mereka terus lakukan panggilan Tuhan dan akhirnya sampai sekarang sudah lebih dari 120 tahun kami ada di 200 negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia kami ada 265
perwakilan dari Sabang sampai Merauke termasuk di Jayapura ini. Kami di tanah Papua ada 16 perwakilan. Yang sebelah kiri kami ini 2 pemuda yang luar biasa, mereka ASN ya, tetapi mau jangkau jiwa-jiwa di daerah Asmat. Puji Tuhan. Dan bapak-bapak ini dari camp Jayapura, saya sendiri dari camp di Bali dan Pasar. Kami sudah bagikan lebih dari 2,5 miliar buku di seluruh dunia seperti ini. Di Indonesia kami sudah bagikan lebih dari 33 juta buku secara gratis kepada orang-orang di luar gereja sana. Kami berhimpun bersama-sama melakukan penginjilan pribadi dan kami bagikan ke area-area publik seperti sekolah, rumah sakit, penjara, TNI Polri, dan area-area publik lainnya. Di hotel-hotel kami taruh Alkitab ini supaya banyak orang boleh mengenal Injil. Bapak Ibu kasih Tuhan, boleh dilihat gambar ini, kami lakukan penginjilan pribadi. Kapanpun dimanapun kami jumpa orang yang belum mengenal Yesus, artinya non-Kristen, kami bagikan, ini namanya penginjilan pribadi, kami bagikan kepada mereka. Lihat bagaimana teman-teman kami di seluruh Indonesia, kami bagikan Injil ini person to person. Bapak Ibu bisa lihat seluruh dunia kami sama bergerakan kami. Ini sekolah di Bali 90% adalah Hindu, mereka semua terima Injil. Dan lihat, wow, ketika saya di Nabire mereka banyak Muslim juga terima Injil. Bahkan kami masuk ke sekolah-sekolah non-Kristen, kami boleh terima Injil Kristus ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Injil untuk semua orang. Lihat kami masuk ke pesantren-pesantren. Injil ini bukan hanya milik orang Kristen. Yesus bukan milik orang Kristen saja. Yesus milik semua orang, amin. Oleh sebab itu mari kita anak-anak Tuhan sudah terima Kristus harus mau pergi beritakan Injil. Ketika saya di Manokwari, kami ajak camp di sana untuk pergi ke pondok pesantren terbesar di Papua, Pondok Pesantren Hidayatullah. Kami tawarkan Injil Kristus bagi mereka. Injil sungguh-sungguh untuk semua orang. Di hotel-hotel, di TNI Polri kita bagikan. Ini di polisi-polisi, di penjara-penjara mereka butuh pertolongan Tuhan, butuh Injil yang bisa mengubah hidup mereka. Dan di rumah sakit, mereka butuh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kami begitu semangat beritakan Injil? Karena ini perkataan Allah. Perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia sendiri yang akan mengerjakannya. Saya punya kesaksian Bapak Sarbadi, seorang tukang becak Muslim di Klaten. Dia suka mangkal di depan gereja setiap hari Minggu. Dia banyak uang hari Minggu itu, karena banyak anak Tuhan kasih uang lebih kepada Pak Sarbadi. Tapi sayangnya tidak satu pun jemaat Tuhan mau kasih kabar baik pada Pak Sarbadi. Akhirnya Pak Sarbadi banyak uang, uangnya dipakai modal main togel. Karena main togel itu dia ditangkap polisi di penjara. Di penjara itulah dia temukan Alkitab ini oleh pelayanan The Gideon. Dan dia temukan di Alkitab ini ada Yesus yang bisa memberikan pengharapan. Ada Yesus yang bisa mengubah hidupnya. Dan akhirnya dia baca, dia terima Tuhan Yesus. Ketika pulang kampung, keluar dari penjara, dia injili saudara-saudaranya di kampung di Klaten. 65 jiwa tercatat, terima Tuhan Yesus. Siapa yang bekerja? Bukan kami. Kami hanya berikan Alkitab ini. Roh Kudus terus bekerja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan Alkitab yang dibuang orang di tempat sampah sekalipun, Tuhan masih bisa pakai. Pak Trinovianto ini temukan Alkitab ini di tempat sampah. Sudah dirobek orang. Tapi karena jiwanya haus untuk mencari jawaban, siapa Siratul Mustaqim itu, siapa jalan lurus itu, dia temukan di buku kecil itu. Dan akhirnya dia tahu, ini adalah buku firman-Nya, Tuhannya orang Kristen. Dan dia temukan Siratul Mustaqim, dia terima Yesus sebagai Tuhan, dia injili saudara-saudaranya dan istrinya, semua terima Tuhan Yesus. Sekarang dia menjadi anggota Gideon di Balikpapan, dia menginjil begitu semangat. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya suka cerita ini Pak Surate di Bali. Ini pengalaman saya sendiri berjumpa dengan dia. Dia seorang polisi. Ketika kami bagi Alkitab begitu banyak di Tabanan sekitar 3.000. Nah ada orang-orang di sana yang tidak suka dan mereka melapor. Dan akhirnya kami semua dipanggil Camp Denpasar. Tetapi puji Tuhan tidak ditemukan unsur kristenisasi. Karena kami bagikan bagi hanya siapa yang mau. Tetapi
ada beberapa buku yang ditarik kembali dan akhirnya Pak Surate baca. Ini buku apa sih? Akhirnya dia temukan satu kalimat yang menempel di hatinya. Dia orang Hindu, dia polisi dan dia baca, percayalah kepadaku maka kamu akan selamat dan si isi rumahmu akan selamat. Itu menempel di hatinya. Satu ketika dia mendapat pendidikan naik pangkat di Jawa Barat. Disitulah dia berjumpa dengan Yesus melalui mimpinya. Dalam mimpi itu Yesus jelas berkata kepada dia, percayalah kepadaku, maka kamu akan selamat dan seisi rumahmu akan selamat. Mimpi pertama membuat dia teringat, kalimat itu saya pernah tahu di mana ya. Oh, di buku yang dibagi oleh orang-orang Kristen itu. Mimpi yang kedua, dia membuat gelisah sampai akhirnya dia mimpi yang ketiga kali. Sama kalimatnya, Yesus datang dalam hidupnya. Percayalah kepadaku, maka kamu akan selamat dan seisi rumahmu akan selamat. Itu membuat dia tidak tahan lagi dan dia cari pendeta di Jawa Barat. Tapi karena dipandang syaratnya terlalu banyak, karena dia seorang perwira, akhirnya dia putuskan, tunggu nanti saya pulang ke Bali, saya cari lagi orang-orang yang dulu bagikan Alkitab. Ketika dia pulang ke Bali, dia temui teman-teman itu. Ketika dia datang, kita semua kaget. Loh Pak, masalah sudah selesai, kenapa Bapak cari saya lagi? Jangan takut, jangan khawatir. Saya bukan tangkap bapak-bapak, tapi saya mau kasih tahu, Tuhannya bapak-bapak tangkap saya. Saya mau jadi Kristen, bagaimana caranya? Tolong saya. Akhirnya kita bawa dia ke gereja Bali, dia bertumbuh di sana, dan akhirnya bersama-sama dengan kami dia jadi anggota Gideon. Dia bagi Alkitab paling banyak sampai sekarang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu banyak kesaksian dan semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Kami hanya membagikannya. Kami datang ke tempat ini bukan sedang menginjili Bapak Ibu. Kami sedang mendorong kita semua untuk mau ambil bagian. Ini tugas kita. Injil harus sampai ke ujung bumi. Kalau tidak ada yang beritakan, siapa yang mau dengar? Kita harus mau bertindak. Kami semua dari anggota gereja. Kami bergabung, berhimpun dalam himpunan penginjil di Gideon Internasional. Kami menjangkau di luar gereja kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan kabar baik. Dan banyak orang yang bertobat, kami bawa ke gereja. Apa yang kami harapkan dari gereja? Yang pertama Bapak Ibu, kami butuh doa. Doa adalah kekuatan pelayanan kami. Para pendoa di tempat ini, jemaat di tempat ini, gembala hamba Tuhan di tempat ini, doakan kami. Ada di Jayapura pelayanan kami, ada di tanah Papua, ada di Asmat, ada di Merauke. Doakan tanah Papua ini kita kembalikan menjadi tanah Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Injil harus terus diberitakan. Yang kedua, kami butuh daya atau tenaga. Daerah Papua begitu luas. Banyak daerah-daerah belum saya bisa jangkau. Tetapi kami butuh tenaga-tenaga yang mau bergerak. Mungkin Bapak Ibu terketuk hatinya mau menjadi bagian dari kami. Anggota The Gideon International. Bapak Ibu dapat hubungi Bapak Edi Pranata. Beliau adalah Presiden Camp atau Koordinator Camp Jayapura. Kami akan data dan kami akan daftarkan sebagai The Gideon International. Yang ketiga Bapak Ibu, Alkitab ini dicetak di Lembaga Alkitab Indonesia. Kami butuh 1 juta buku dalam setahun. Kami bagikan dari Aceh sampai Papua. Kami butuh 20 miliar untuk 1 tahun. Dan dana yang terkumpul di seluruh Indonesia, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, anggota Gideon hanya bisa mengumpulkan 2-3 miliar. Kami kurang 17 miliar. Dari mana? Kami masih support dari negara luar. Indonesia harus menjadi tanggung jawab kita. Indonesia bagi kemuliaan kita, kembali kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi tanggung jawab kita. Mari kita bersama-sama. Mungkin terdorong untuk support 1 Alkitab, 2 Alkitab, 3 Alkitab, Bapak Ibu dapat hubungi kami. Jika tergerak hatinya, Bapak Ibu dapat hubungi kami di nomor telepon ini dan nomor rekening ini. Jadilah bagian dari kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sekali menginjil, tetaplah menginjil. Sekali Yesus, tetap Yesus. Semua orang harus tahu nama Yesus. Kami akan persembahkan sebuah kidung pujian, singkat saja. Semua orang harus tahu siapa Yesus itu.
lagunya tiap orang harus tahu. Kalau Bapak Ibu hafal juga, bisa bersuara untuk kita sama-sama mengagungkan nama Yesus. Tiap orang harus tahu, 1, 2, 3. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, Yesus. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema. Demikian pujian kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim dari The Gideon International. Nah, di gereja kami sudah mengerjakan yang 2 tadi, yaitu di penjara dan di penjara militer dan di Polri sudah, dan juga di mana tadi? Rumah sakit belum, masih perjalanan Pak. Rumah sakit, penjara dengan apa ya kita? Ya. TNI Polri sudah Pak, semuanya ada 2. Gitu. Yang kami mau kerjakan yang di rumah sakit. Itu aja, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Silakan tim cyber. GBI Rock Jayapura mengundang Anda mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 ada 2 kali ibadah. Yang pertama mulai jam 9 pagi, yang kedua mulai jam setengah 12 siang. Di Sentani ibadahnya mulai jam 9 pagi, bertempat di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya Hawaii. Untuk adik-adik kecil, juga disiapkan ibadah Rocky mulai jam 9 pagi di Rock Hall Mall Jayapura dan di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya Hawaii. Ibadah Rogen setiap Sabtu di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 5 sore. Setiap hari Senin minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulan ada ibadah royal untuk dewasa muda yang berumur antara 20 sampai dengan 40 tahun. Mari bergabung. Ibadahnya mulai jam 6 sore. Untuk info jelasnya hubungi hotline di 0811 489 2002. Anda sudah berkomunitas? Yang belum? Mari kita bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Booth Komsel ada di depan Rock Hall. Anda bisa dapat informasi di situ atau bisa telepon ke hotline kami di 0811 489 2002. Ada beberapa cara memberi persembahan. Bisa mengisi amplop yang disediakan, lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bisa juga transfer bank ke nomor rekening GBI Batu Karang yang tertera. Scan kris yang disediakan dan yang ikut ibadah di YouTube, di layar gadget Anda ada kris yang bisa di-scan pakai aplikasi DCA Mobile, Link Aja, GoPay, Dana, dan juga OVO. GBI Rock Jayapura ada di semua media sosial. Untuk informasi lengkapnya bisa menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau menghubungi ke alamat email yang tertera. Terima kasih sudah beribadah bersama kami hari ini. Selamat hari Minggu, kami yakin minggu depan Anda akan hadir lagi di sini. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara yang baru hadir beribadah tempat ini. Yang baru, oh di depan ini tim ini saja. Yang lain jemaat gak ada? Ya, kalau gak ada ya ini tugas kita bersama. Seperti tadi menginjil gitu ya. Nah saudara, ada pengumuman yang untuk tambahan atau saya tekankan untuk pengumuman nih saudara. Yang pertama tadi itu ibadah royal untuk yang berusia 20 ya. Ibadah royal yaitu yang untuk yang berusia 20 atau 20 plus ya, 21, 22 itu semuanya. Nah saudara, itu akan diadakan pada hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 jam 6 sore di ruangan Ramu, yaitu di Kompleks Hotel New Season di Entrop, yaitu dengan tema Karakter Matter. Dan yang kedua yaitu Rock Woman ya, ini akan diadakan di wilayah Sentani. Kemarin Jumat untuk di Rock Woman sudah di sini. Nah ini sekarang wilayah Sentani yaitu Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024 yaitu jam 7 malam ya di Rock Sentani. Bagi yang wanita yang berusia 20 tahun atau 21, 22 dan seterusnya bisa mengambil bagian dalam dan bergabung dalam ibadah Rock Woman ini. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri untuk kita makin menutup ibadah kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa. Tuhan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Pastor Deborah Anca. Tuhan Kau memakai hamba-Mu semakin lebih lagi dan pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami pakai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik sampai di ujung bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayanannya Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia diberkati oleh Engkau. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bangsa Indonesia penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa Tuhan ya, bila bangsa ini Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan ada Tuhan pertobatan-pertobat yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memakai bangsa ini, memakai anak-anak Tuhan, Engkau memakai orang-orang yang Kau sudah siapkan untuk memberitakan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan kota kami Papua penuh damai sejahtera. Papua diberkati oleh Engkau. Papua Tuhan diberkati dan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan tutup pemerintahan kami Tuhan. Kami seram tangan-Mu Tuhan, jajaran pemerintahan kami sampai dari pusat sampai ke terendah Tuhan, diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan juga Tuhan untuk pilkada yang Tuhan
akan berlangsung dalam tahun ini. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus dia Tuhan, kami percaya Tuhan pilkada berjalan dengan aman dan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan para pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang mempunyai pergumulan, mereka yang mempunyai masalah, mereka yang mempunyai Tuhan pencobaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk berdoa untuk pembangunan Tuhan. Juga untuk renovasi yang dientrop. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Segala semua Tuhan perizinan apapun Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan Engkau menentukan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan di Tanah Bujan. Kami percaya Tuhan biarlah bangunan ini yang Tuhan untuk membangun manusia, membangun orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk tim dari The Gideon International. Kami serahkan tangan-Mu, pakai hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Engkau memakai Tuhan seluruh Tuhan pengurus-pengurus yang ada di kota Jayapura, baik pun di Papua, baik pun di Indonesia, baik pun di luar negeri. Tuhan terima kasih. Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu senantiasa menyampaikan kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan pulang dan kami ingin membawa damai sejahtera-Mu. Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik. Berkat Abraham, Ishak, Israel, turunlah engkau semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Yesus Minggu. memberkati.